Selamat hari Minggu, Shalom. Majelis Jemaat GPOM Merbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat yang beribadah pada kebaktian di saat ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini menguatkan iman kita semua, terutama di masa pandemi COVID-19. Majelis Jemaat mengucapkan selamat atas pertambahan setahun usia kelahiran, pernikahan, dan kebahagiaan jemaat lainnya. Majelis Jemaat mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, yang susah dalam tim doa kami setiap pergumulan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak Bergorius Wiarbitu dan Ibu Novita Imlohan atas kelahiran anak Andrew Jonathan Wiarbitu. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Majelis Jemaat GPOM Merbali, inilah Warta Pelayanan Jemaat edisi Minggu 20 Juni 2021. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Kiranya upaya membangun bersama persekutuan jemaat ini adalah ungkapan syukur bersama demi membangun pertumbuhan iman dan teologi umat dalam tugas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Disampaikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan perkunjungan menyongsong perjamuan kudus dengan pengaturan sebagai berikut. Persiapan pelayan perkunjungan akan dilaksanakan pada hari Senin 21 Juni 2021 jam 7 malam di Gereja Sumber Kasih. Pelayan perkunjungan adalah pendeta, penatua, diaken, dan pengurus unit sektor pelayanan dengan menggunakan pakaian pelayanan. Pelaksanaan perkunjungan terlaksana pada tanggal 22 sampai dengan 24 Juni 2021 di masing-masing unit pelayanan. Rekap hasil dan pergumulan bersama akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2021 di masing-masing unit pelayanan. Data hasil rekapan disampaikan kepada PHMC via Sekretaris Jemaat. Diinformasikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan kebaktian pernikahan kudus masing-masing untuk calon pasangan. 1. Marco Poupun dan Vincentia Novyang Jongkot Namel pada hari Jumat 25 Juni 2021 jam 3 sore di Gedung Gereja Sumber Kasih. 2. Octavianus Jontar dan Johanna Potmir pada hari Rabu 23 Juni 2021 jam 10 pagi di Gereja Sumber Kasih. 3. Jenis Kudugun dan Harmin pada hari Rabu 23 Juni 2021 jam 10 pagi di Gereja Sumber Kasih. Majelis Jemaat terus mengimbau seluruh jemaat agar terus memelihara perdamaian dan hidup persekutuan yang harmonis, yang membiasakan cinta kasih dalam perbuatan kita sehari-hari. Menggunakan bahasa cinta kasih dalam setiap ucapan dan perbuatan dengan etika baik. Tidak menyebarkan isu, gosip, dan fitnahan. Berusahalah menjadi promotor perdamaian yang selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan dan sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka akibat perbuatan kita yang tidak memuliakan Allah. Memperhatikan surat Kepala Puskesmas Dogo, maka kami informasikan kepada seluruh jemaat
agar tetap memperhatikan protokol kesehatan, mengingat penemuan kasus COVID-19 di Dusun Merbali sebanyak 10 orang ABK motor dan 1 orang warga yang berada di kawasan Dusun Merbali. Terkait dengan hal dimaksud, sangat diharapkan kerjasama jemaat dalam memperhatikan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas demi menjaga kesehatan dan keselamatan umat di wilayah Gereja Protestan Maluku. Maka berikut kami sampaikan seruan Gembala Gereja Protestan Maluku. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Majelis Pekerja Harian Sinode. Pesan Gembala Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kami menjumpai semua pelayan dan warga jemaat Gereja Protestan Maluku di Maluku dan Maluku Utara sambil mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi hidup dan atas keteguhan iman jemaat di tengah-tengah tantangan global dewasa ini. Kami mengingat saudara-saudara, juga jemaat-jemaat yang terpaksa mengungsi karena gempa tektonik di Tehoru dan sekitarnya. Dan karena itu, kami senantiasa berdoa, kiranya kasih setia Tuhan menaungi saudara-saudara. Mencermati dinamika dan realitas hidup akhir-akhir ini, maka kami berketetapan hati menyampaikan pesan Gembala kepada semua pelayan dan warga jemaat sebagai berikut. Doakanlah saudara-saudara kita di Tehoru yang mengalami dampak gempa tektonik beberapa hari lalu, di mana sebagian dari mereka kini ada di tempat-tempat pengungsian. Nyatakanlah solidaritas bersama kita atas dasar kasih Kristus, membantu saudara-saudara yang mengalami bencana. Bantulah saudara-saudara kita dalam kesulitan mereka, sebab yang demikian berkenan kepada Allah. Ibrani pasal 13 ayat 16. Badan Penanggulangan Bencana Gereja Protestan Maluku telah mewujudkan pelayanan nyata dengan tetap meminta dukungan semua warga jemaat untuk seluruh proses penanganan dalam masa kebencanaan dan pemulihan pasca bencana. Kepada saudara-saudara di Tehoru, kami berpesan berlindunglah kepada Allah, sebab Dialah tempat perlindungan dan kekuatan. Sekalipun gunung-gunung di laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya, Allah itu tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Mazmur 14 ayat 1-3. Tuhan itu baik, sebab Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum 1 ayat 7. Kiranya iman dan pengharapan saudara-saudara tetap teguh. Kepada semua pelayan dan warga jemaat, tingkatkanlah selalu kewaspadaan dini atas tiap potensi kerawanan bencana. Konsolidasikan relawan dan tingkatkan kesiapsiagaan sebagai cara kita melindungi dan membela kehidupan sambil tak putus-putus berdoa agar Tuhan melindungi dan menyelamatkan kita dari segala bentuk bencana kehidupan. Saudara-saudara kekasih, kita masih terus bergumul dengan ancaman pandemi COVID-19 yang kembali memperlihatkan tren kenaikan setelah beberapa waktu sudah relatif turun kasus orang terkonfirmasi di Maluku. Bahkan munculnya varian baru. Karena itu kami pesankan kepada semua jemaat, tetaplah berupaya untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19 dengan sungguh-sungguh menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan rajin cuci tangan, hindari kerumunan,
Dukung upaya pemerintah wilayah masing-masing melakukan testing, tracking, dan treatment. Cermatilah tiap perkembangan penularan di wilayah masing-masing dan ambillah langkah-langkah pencegahan dan kebijakan pelayanan yang adaptif dengan tiap perkembangan yang terjadi. Jangan lengah, tetaplah berdoa agar pandemi ini dapat tertangani. Saudara-saudara kekasih, kami mengingatkan saudara-saudara pula, khusus penggemar sepak bola pendukung kontestan Euro 2021 yang sementara berlangsung saat ini, agar tidak menunjukkan euforia yang kebablasan. Hindari kata-kata sindiran yang berlebihan di antara para pendukung, juga penggunaan bendera lain selain bendera peserta Euro 2021 saat ini. Luapan kegembiraan hendaknya disalurkan dalam batas-batas kewajaran dan kepatutan, dengan tidak melakukan aksi pawai, konvoi, keliling kota yang dapat memicu timbulnya masalah baru, selain kecelakaan lalu lintas, tetapi juga dapat menciptakan kerumunan dan berpotensi membentuk klaster baru. Lakukanlah semua ini sebagai bagian dari cara kita mengerjakan keselamatan dan menyaksikan perbuatan baik sebagai bukti iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Damai sejahtera dengan kasih dan dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Kasih karunia menyertai sekalian saudara yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Ingatlah selalu motto kita, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 6. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Ketua Pendeta E.T. Mas Aitela, Sekretaris Umum Pendeta S.I. Sapulete. Shalom. Selama kebaktian berlangsung, dimintakan kerjasama jemaat agar tidak membuang ludah atau lendir, membuang sampah sembarangan, dan tidak membunyikan api, tetapi mengalihkan ke mode silent atau bergetar. Di bagian belakang ruangan kebaktian tersedia 2 kamar kecil dan WC yang bisa dipergunakan oleh peserta kebaktian. Selama kebaktian berlangsung, jemaat dianjurkan tidak keluar masuk ruangan kebaktian yang mengganggu kekhususan kebaktian. Kami menginformasikan bahwa ruangan kebaktian dan areal sekitar gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Kebaktian hari ini diatur sebagai berikut. Kebaktian gereja muda jam 7 pagi. Kebaktian dewasa di gereja Sumber Kasih jam 9 pagi sektor Sion. Di gereja sementara sektor Immanuel. Di gereja Sumber Kasih jam 7 malam sektor Tali Takumi. Di gereja sementara sektor Peniel. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte persepuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur untuk menopang pelayanan, membantu ibu janda dan anak yatim piatu, dan memberkati jemaat ini. Saldo kas periode lalu Rp33.024.000. Total pendapatan per tanggal 19 Juni 2021 Rp18.823.000. Total pengeluaran per tanggal 19 Juni 2021 Rp1.800.000. Saldo di kas bendara periode ini
Rp47.000. Setelah dentangan lonceng 3 kali, jemaat dimohon berdiri menyambut prosesi para pelayan memasuki ruang kebaktian dengan menyanyikan lagu pelengkap Kidung Jemaat nomor 13. Kita masuk rumahnya. Demikianlah Warta Jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat, diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Marbali, 20 Juni 2021. Majelis Jemaat GPM Marbali. Ketua Pendeta Jonedra Carla Tutupari. Sekretaris Penatua Grand Steel Rudolf Wakil. Shalom.